Masih ingat dengan ritual Kendi Nusantara yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo beserta para gubernur yang melaksanakan ritual ini di IKN, tepatnya di titik nol Nusantara yang terjadi pada tanggal 14 Maret tahun 2022. Ini bertepatan dengan Somo Wage atau Senin Wage yang merupakan hari Piodalan atau Pujo Wali Betara Wisnu, di mana Somo sendiri adalah pemujaan kepada Wisnu, demikian pula Wage juga pemujaan kepada Wisnu. Jadi dengan demikian ini menunjukkan sebenarnya hari ini adalah hari yang sejuk yang dipilih, tampaknya bukan sembarangan atau bukan kebetulan. Nah, ritual Kendi Nusantara ini adalah berupa menyatukan tanah dan air yang ada di seluruh Indonesia, di mana tanah dan air disatukan dalam sebuah kendi. Nah, menariknya ritual yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini nampaknya memiliki kemiripan dengan ritual yang dilaksanakan oleh Raja Kundungga. Mengapa demikian? Karena secara filosofis, ketika pertama kali Raja Kundungga datang ke Kalimantan, diceritakan dalam Rakyat Kalimantan Timur berjudul Kutukan Sang Kundungga, mengisahkan pemerintahan pada masa kerajaan Martapura yang dipimpin oleh Ratu Kundungga. Ratu Kundungga pertama kali datang ke Kalimantan, tepatnya di daerah Muarakaman. Kedatangannya itu membawa dua barang berharga, yaitu kalung uncal dan kura-kura emas. Di daerah Muarakaman inilah Ratu Kundungga mendirikan kerajaan dan mengangkat orang untuk menduduki jabatan untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Nah, sang ratu memimpin kerajaan dengan sangat bijaksana dan adil. Jadi dalam cerita ini Kutai pada masa Kundungga telah terbentuk kerajaan baru. Lalu Kundungga mengangkat penduduk setempat menjadi pejabat kerajaan. Jadi tidaklah mungkin seorang Kundungga secara tiba-tiba bisa mendirikan kerajaan di tempat yang baru jika di tempat asalnya tidak seorang raja atau setidaknya bangsawan istana. Dalam mendirikan kerajaan baru tentu ada Brahmana yang diperlukan, yang juga memahami tata cara upacara, Wratyastoma atau ritus Brahmanis yang menerima orang asing dalam masyarakat ortodok ketika mengangkat penduduk lokal menjadi pejabat kerajaan. Nah, menariknya apa yang dilakukan oleh Raja Kundungga membawa kura-kura emas. Apa filosofis kura-kura emas? Jadi kura-kura itu sendiri sebenarnya adalah melambangkan bedawang, yaitu lambang dari bumi ini atau dasar dari bumi ini. Jadi kura-kura emas ini tidak hanya bermakna sebagai benda pusaka semata, tetapi dia melambangkan dasar dari dunia ini, yaitu bedawang. Nah, uniknya juga bedawang ini merupakan salah satu wujud Dewa Wisnu ketika turun ke dunia untuk menyelamatkan bumi dari tenggelam. Karena itu, secara filosofis, jadi di dalam wujud kura-kura ini ada dua simbol, yaitu simbol Dewa Wisnu yang juga adalah merupakan air itu sendiri, yang disimbolkan dengan air itu sendiri dalam wujud kura-kura gitu. Demikian pula kura-kura itu juga melambangkan bumi sebagai bedawang. Jadi sebenarnya di dalam kura-kura emas ini mengandung simbol tanah dan air yang menjadi satu. Nah, tentu ini juga sepertinya merupakan pengulangan di mana ketika Presiden Joko Widodo kemudian melakukan ritual penyatuan tanah dan air di IKN. Jadi boleh dikatakan ritual Maharaja Kundungga di Kutai ketika datang pertama kali itu membawa simbol penyatuan tanah dan air, dan hal ini nampaknya dilakukan juga oleh Presiden Joko Widodo ketika hendak membangun IKN. Jadi ini bukan suatu kebetulan jika kita kaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Bapak Ketut Sandike dalam salah satu bukunya, yaitu Sedulur Papat Kelima Pancer, yang mengatakan bahwa sebenarnya seluruh alam semesta ini merupakan satu jaring-jaring kehidupan yang saling terhubung. Karena itu dapat dikatakan bahwa apa yang di masa lalu yang pernah dilakukan oleh Raja Kundungga, kita dapat
melihat bahwa hari ini ternyata Presiden Jokowi juga melakukan ritual yang sama, yaitu menyatukan tanah dan air di dalam sebuah kendi dari seluruh Nusantara disatukan. Dan uniknya lagi, ketika burung Garuda yang merupakan istana negara di IKN ini, pilar-pilarnya dipasang, juga menggunakan baut dari emas. Jadi kunci dari emas. Jadi uniknya, mengapa harus ada kunci emas? Nah, apa kaitannya dengan Maharaja Kudungga di masa lalu? Maharaja Kudungga juga menanam kunci bumi di Muara Kaman. Apa itu kunci bumi? Kunci bumi itu berupa pasak bumi yang oleh masyarakat setempat sebenarnya disebut dengan batu linggayoni. Nah, batu linggayoni yang di Muara Kaman yang tertancap sampai dengan saat ini belum bisa dicabut ya, karena tidak diketahui kedalamannya berapa. Itu dari segi ukuran sangat mirip dengan lingga kancing bumi yang ada di Desa Sulangai, Bali, yang juga merupakan peninggalan dari pemujaan Pasupati. Nah, jadi ketika di Kutai kita melihat ada upacara pendirian Tiang Ayu atau Sang Hyang Ayu, itu juga merupakan manifestasi dari nama lain dari Batara Pasupati. Jadi peninggalan Batara Pasupati yang ada di Kutai itu sebenarnya sama dengan nama Sang Hyang Ayu itu sendiri. Jadi oleh karena itu, apa yang disebut sebagai batu linggayoni yang tertancap di bumi itu sebenarnya merupakan kancing bumi atau kancing dunia. Nah, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini dengan memberikan kancing pada pilar-pilar burung Garuda. Jadi tidak jauh berbeda sebenarnya secara filosofis dengan apa yang pernah dilakukan oleh Maharaja Kundungga. Jadi dengan demikian, IKN ini merupakan simbol atau siklus dari kisah di masa lalu kerajaan Kutai, yaitu ketika Maharaja Kundungga pertama kali datang di Kutai, yang di dalam cerita rakyat dikatakan Maharaja Kundungga ini membawa kura-kura emas. Jadi sebagai simbol dari tanah dan air Batara Wisnu dan Pertiwi. Jadi penyatuan tanah dan air ini juga sebagai lambang dari kesuburan dan kemakmuran, dan harapannya tentu Kalimantan akan menjadi tempat yang makmur, bukan hanya memakmurkan wilayah Kalimantan saja, penduduk Kalimantan saja, tetapi juga sebagai simbol dari pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, sehingga harapannya Nusantara ini akan menjadi bersinar dan jaya ke depannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah hari ini banyak di antara para peramal-peramal yang ada di Jawa khususnya selalu mengaitkan siklus-siklus Pilpres itu dengan masa-masa kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri dan sebagainya, tetapi tidak satu pun mengaitkan dengan era Maharaja Kundungga, era kerajaan Kutai. Jadi mari kita geser pola pemikiran kita sedikit. Kalau tadi para peramal yang ada di berbagai channel YouTube itu mengatakan, oh ini siklusnya Majapahit, oh ini siklusnya Kediri, ini siklusnya Singosari, maka dari tanah Kalimantan saya dapat katakan ini adalah siklusnya Maharaja Kundungga. Nah, bagaimana kemudian setelah Maharaja Kundungga ini mendirikan kerajaan Kutai, kemudian dia memiliki seorang anak yang diberi nama Aswawarman yang dikatakan sebagai Dewa Matahari. Nah, ingat ya, Aswawarman, Aswa itu artinya kuda. Mengapa? Karena Dewa Matahari itu simbolnya adalah kuda. Jadi dapat dipastikan bahwa dinasti dari Warman ini pertama kali memang yang secara total menganut Hindu itu adalah mulai dari mungkin Maharaja Kundungga sendiri sebenarnya sudah menganut Hindu ya. Dalam cerita yang lain saya juga pernah membaca bahwa Raja Kudungga ini juga mendapat pertentangan dari saudaranya karena memeluk agama Hindu, karena sebelumnya memang di Kutai sudah memeluk kepercayaan terhadap nenek moyang. Jadi nampaknya ada juga cerita pertentangan antara Maharaja Kundungga dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, menariknya yang terjadi adalah bahwa setelah Maharaja Kundungga, anaknya adalah Aswawarman, begitu. Aswawarman ini disimbolkan dengan kuda sebagai pendiri dinasti Warman. Kemudian memiliki anak namanya Mulawarman. Nah, Mulawarman inilah yang membawa kejayaan kerajaan Kutai
pada masanya. Kemudian beliau mengatakan di dalam prasastinya, jadi para Brahmana yang menulis mengatakan bahwa Maharaja Kundungga itu bagaikan Dewa Indra yang sedemikian pemurahnya kepada rakyat. Nah, kita dapat mendengar sekarang atau saat ini ya, di mana rakyat Indonesia ini boleh dikatakan dari survei kepuasan antara 75-80 ke atas ya, 80-75%, ternyata kepuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi juga luar biasa. Jadi dapat dikatakan Jokowi yang ada pada hari ini boleh dikatakan merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak jauh berbeda dengan ketika Maharaja Kundungga dikatakan sebagai raja yang sangat pemurah, sangat dermawan, yang mampu mensejahterakan rakyat ketika itu, yang kemudian ditulis oleh para Brahmana di dalam prasasti Yupa sebagai Narendra. Jadi Kundungga dikatakan sebagai manusia Narendra, manusia yang bagaikan Dewa Indra. Jadi dengan demikian dapat kita perkirakan bahwa Pilpres kali ini sebenarnya adalah memunculkan siapa sebenarnya Aswawarman dan Mulawarman, the next president. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemilu damai itu harus.